Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aditya Ahmad dari S1 Farmasi. Baik, di sini saya akan membuat tugas video tentang membuat video infografis edukasi dan kesehatan. Dan di sini ada 3 tema. Yang tema pertama itu ya, cara membaca kandungan obat, dan yang kedua langkah aman menyimpan obat di rumah, dan yang ketiga perbedaan vitamin dan suplemen herbal. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara membaca kandungan obat. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara membaca kandungan obat. Yang pertama itu misalnya lingkaran hijau atau obat bebas, obat yang relatif aman dan bisa dibeli tanpa resep dokter, misalnya seperti beberapa vitamin yaitu paracetamol dan dosis rendah. Yang kedua itu lingkaran biru atau obat bebas terbatas, obat yang dapat dibeli tanpa resep tetapi penggunaannya memerlukan perhatian khusus dan biasanya disertai tanda pengingat P nomor 1 tersebut. Yang kedua lingkaran merah dengan huruf K, obat keras, obat yang berpotensi menimbulkan efek samping serius dan harus dengan resep dan pengawasan dokter, misalnya antibiotik. Yang keempat palang medali merah atau narkotika, obat golongan yang paling berbahaya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan hanya dapat diperoleh dengan resep dokter yang ketat. Baik, untuk tema yang kedua itu langkah menyimpan obat di rumah. Yang pertama itu simpan di tempat kering, sejuk, dan terhindar dari sinar matahari langsung. 1. Hindari menyimpan di kamar mandi atau dapur karena kelembabannya yang tinggi. Gunakan kotak obat tertutup dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yang kedua, selalu baca petunjuk untuk menyimpan kemasan. Beberapa obat harus disimpan di lemari es dengan suhu 2-8 Celcius seperti insulin. Yang kedua, jangan simpan obat di dalam mobil yang suhunya fluktuatif atau berubah-ubah. Yang ketiga, jangan campur obat tanpa label. Hindari mencampur obat dalam satu wadah tanpa isi. Yang kedua, gunakan wadah asli agar tidak tertukar dan masa kadaluarsa tetap jelas. Yang keempat, cek obat secara berkala. Periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi fisik obat, bau atau berwarna bentuk. Buang obat yang sudah kadaluarsa atau berubah bentuk dengan cara yang aman. Jangan sembarangan dibuang ke toilet atau sungai. Untuk tema yang ketiga itu adalah apa sih perbedaan vitamin dan suplemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan vitamin dan suplemen. Vitamin adalah nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh untuk bisa menunjang kerja tubuh. Umumnya vitamin berasal dari makanan dan buah-buahan yang bersifat organik. Sedangkan suplemen yang diartikan sebagai zat aditif yang mengandung nutrisi baik bagi tubuh. Jika vitamin bersifat organik dan berasal dari makanan atau buah-buahan, suplemen umumnya diproduksi secara mekanik.